Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam penjelasan tafsir Al-Quran di hari Rabu, yang akan kita lanjutkan seputar surah Al-Baqarah yang akan kita bahas dari 52 ya. Ya betul, ayat 52. Kata Allah, summa fauna angkum, yang itu ya, summa fauna angkum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian atas kesalahan itu ya, atau sesudah itu ya, agar kalian bersyukur. Yaitu Allah memaafkan hambanya yang bertobat ya, atas kesalahan ya, yaitu mengenai kezaliman, wa antum zalimun ya, itu dengan menyembah al-ijal gitu ya. Sehingga akhirnya mereka itu diampuni atas kesalahannya ya. Ntar kita lihat keterangan di tafsir yang lain ya. Kita coba di Hidayatul Insan ya. Karena itu
bagaimana Allah mengampuni kesyirikan yang mereka perbuat ya. Itu pun bagi orang-orang yang bertobat ya. Dan Allah itu adalah Tawwabar Rahimah ya, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Karena itu Allah memerintahkan kalian untuk bertobat melalui lisan nabinya, yaitu bagian mereka nantinya membunuh sebagian yang lain. Jadi tobatnya itu dengan saling membunuh ya. Itu tobat mereka ya. Kalau sekarang tidak ada ya saling membunuh gitu ya. Bukan membunuh diri sendiri ya, bukan. Tapi saling membunuh di antara mereka. Lalu Allah memaafkan kalian dengan sebab itu ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Nah itu dari tafsir Taisirul Karimir Rahman ya, fi tafsiril Kalamil Mannan, itu Syekh As-Sa'di ya. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah ya, bahwa seorang hamba yang benar-benar taubat, dosa sebesar apapun ya, itu pasti akan Allah ampuni kalau benar dia taubat nasuha ya. Itu sudah menjadi jaminan bagi seorang hamba ya. Yukafir ankum sayiatikum ya, akan diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wanudkhilkum mudkhalan karima, dan akan dimasukkan ke derajat yang mulia. Itu orang-orang yang bertobat. Karena itulah ini benar-benar jaminan bagi orang yang bertobat. Walaupun dosa syirik gitu ya. Ini kan yang diperbuat oleh kaumnya Musa alaihissalam. Kemudian juga pemaafan itu harus menghasilkan kesyukuran ya. Karena itulah bagaimana orang yang bersyukur ketika diberi kesempatan oleh Allah, hakikatnya dia bisa jadi orang yang diberi kelapangan. Walaupun ya setiap orang itu berbeda-beda ya, kelapangan untuk apa gitu ya. Tapi minimalnya ketika kita bertujuan untuk hal yang baik, hal yang mulia, maka itu adalah wujud kesyukuran ya, ikhtiarnya gitu ya. Kemudian juga usaha yang kita pilih jalannya itu gitu ya, pasti itu banyak sekali rintangan gitu ya. Apalagi bagi orang yang benar-benar diizinkan rintangan kepadanya, seperti orang yang sakit dan sebagainya, tapi dia tetap berusaha untuk mendapatkan faedah itu. Nah, begitu pula kesyukuran itu bisa banyak kita dapatkan dalam majelis ilmu ya. Yang majelis ilmu itu tempat seseorang mengevaluasi diri, introspeksi diri melalui ilmu yang disampaikan. Sampai mana kita derajatnya bersyukur kepada Allah gitu ya. Karena itu bagaimana pemaafan dari Allah itu diantaranya adalah kita masih dikasih uang ya, gitu. Coba kalau Allah menghendaki, bisa jadi kita atas dosa-dosa kita dikasih ya siksaan yang setimpal, tapi ternyata Allah itu adalah Maha Rahim gitu ya. Itulah rasa kesyukuran yang harus kita wujudkan. Kemudian juga di ayat yang ke-53 Allah Ta'ala berfirman, wa in atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah
nikmat kami ketika kami memberikan kepada Musa, yaitu Alkitab, maksudnya Taurat, dan Furqan, yaitu pembeda, agar kamu memperoleh petunjuk. Yaitu Furqan itu pembeda dari seorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya, mana hak, mana batil, mana tauhid, mana kesyirikan, dan yang lainnya gitu kan. Pasti ada setiap orang itu plus minusnya kan. Inilah bagaimana ketika membedakan benar dan salah itulah Furqan gitu ya. Karena itu seseorang itu kalau mau dikatakan Al-Faruq itu sudah terinstal ya. Terinstal Al-Qur'an ya, di otaknya ya. Harus terinstal Al-Qur'an gitu ya, istilahnya itu ya. Jadi install Al-Quran itu jangan di HP doang ya. Install Al-Quran di HP, cara dibaca gitu ya. Gitu. Nah itu bagaimana terinstall pada diri kita ya Al-Quran itu. Atau cuma dibaca tanpa diamalkan, bagaimana juga itu terinstall Al-Quran itu pada diri kita ya. Ini. Jadi harus terinstall Al-Quran itu. Kalau kita ingin meraih derajat Al-Faruq ya. Siapa sih sahabat yang mendapatkan derajat Al-Faruq? Umar bin Khattab ya. Itu karena beliau sudah terinstal ya. Terinstal Al-Quran gitu ya. Bayangkan saja, setiap malam beliau witirnya itu menghatamkan Al-Quran tuh. Witirnya saja menghatamkan Al-Quran setiap malam. Itu Umar bin Khattab ya. Itu berarti begitu sangat terinstalnya beliau gitu, sampai tidak bosannya membaca Al-Quran. Ya kita kadang baca 10 menit terus tunduh gitu ya. Nah, ini sudah bosan ya, sudah jenuh. Nah, ini ya. Sudah terinstal belum Al-Qur'an ini pada diri kita. Dan kita hanya sebatas lagamnya saja atau sebatas huruf-hurufnya aja itu yang perindah hurufnya, tapi tidak mengerti isinya, tidak mengamalkan. Sejauh mana install Al-Qur'an pada diri kita ya? Installnya itu sejauh mana gitu ya gitu. Maka di sini diingatkan akan nikmat dikasih kitab Allah itu ya, agar kamu memperoleh petunjuk ya. Itu menjadi derajat muhtadin ya. Bahwasanya kitab yang Allah berikan kepada Musa itu adalah nikmat. Begitu juga Al-Quran pada kita juga itu adalah nikmat ya. Haruslah kita mensyukurinya dengan senantiasa rajin membacanya dan juga memahami serta mengamalkan apa itu isinya. Dan pula kita bisa mengambil faedah dari ayat 53. Di antaranya yang pertama, bagaimana kekuasaan Allah ya dengan memberi kitab itu ya kepada para nabinya. Yang kedua, kitab itu merupakan nikmat ya, yang juga harus disadari oleh kita juga. Bagaimana mensyukuri nikmat itu dengan mempergunakannya dengan layak ya, membacanya, memahaminya, kemudian amalkan gitu ya. Harus benar-benar membentuk pribadi yang Al-Quran gitu ya. Qur'ani itu gimana gitu ya gitu. Jangan hanya berkata saja gitu ya gitu. Walaupun ya yang namanya manusia tidak lepas daripada loss gitu ya, kesalahan gitu ya, tetap bahwa dengan Al-Quran itu bisa menjadi ruang muhasabah kita ya. Karena itu kan Iqra kitab ya, bacalah kitabmu, kafa binafsika al yauma alaika hasiba, itu kan akan jadi hisab ya buat kita itu ya. Kemudian yang ketiga, sifat Al-Quran itu sendiri atau sifat ya
sifatnya itu sendiri, bagaimana Allah telah menurunkan Taurat dan juga Al-Furqan ya. Dan yang keempat adalah bagaimana untuk mensyukurinya. Inilah yang kita patut untuk selalu belajar dan belajar ya, pada diri kita dan juga pada orang lain ya. Mempelajari diri ya. Sangat mahal mempelajari diri itu ya. Yang kadang kita terganggu dengan ego kita, dengan keunggulan kita, keilmuan kita dan seterusnya ya. Ya itu semua tentunya akan kita peroleh dalam majelis ilmu ya. Tidak ada yang bisa menggantikan keutamaan majelis ilmu. Karena itulah bagaimana majelis yang utama, yaitu majelis Al-Quran. Yang Al-Quran itu akan menjadi pembimbing kita untuk menjadi Al-Furqan. Makanya harus senantiasa terus bersama Al-Quran menuntun jalan gitu ya. Nah itu saja dahulu ya yang bisa dibahas, mungkin singkat, tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaatnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain, di lanjutan tafsirnya. Dan hari Selasa kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kisah para nabi ya. Walafu minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.